menjelaskan tentang beberapa pemalsuan hadis dan upaya ulama untuk penanggulangannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 9 yang pertama. Saya ada saudara Rabil, di sebelah kanan lagi ada saudara Fikri, ada saudara Iqbal, dan akhir saya sendiri. Baik, untuk materi pertama hadis. Semua live streaming di Nabalot ya. Hadis maudhu berasal dari dua suku kata bahasa Arab, yaitu al-hadis dan al-maudhu. Secara bahasa, al-hadis memiliki beberapa arti seperti baru, al-jadid dan sejarahnya jatuh, direndahkan, dikecilkan, diperanakan, diciptakan, dihilangkan, diturunkan, dan lain-lain. Makna yang paling akurat didasarkan pada kata al-maudhu untuk menghasilkan makna yang diinginkan dari apa yang dilakukan. Oleh karena itu, maudhu dalam skala kata benda maf'ul, sesuatu yang dikenai tindakan berarti melakukan. Berdasarkan pengertian kata al-hadis dan al-maudhu, dapat disimpulkan bahwa pengertian hadis maudhu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, perkataannya, takrir dan akhlak dusta. Secara lebih khusus, para ulama hadis mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang tidak pernah datang dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, melainkan dengan sengaja dititipkan kepadanya. Hadis maudhu ini adalah yang terburuk dan terburuk di antara hadis-hadis lemah lainnya. Ini menjadi bagian tersendiri dari pembagian hadis yang dibuat oleh para ulama dan terdiri dari nyata, kasar, lemah, dan maudhu, sehingga maudhu menjadi bagian tersendiri. Maudhu hadis yang dikenal sebagai hadis palsu di negara kita menyebutnya dengan nama hadis tidak masalah, dengan catatan di antaranya ketika sebuah hadis diriwayatkan harus dipastikan bahwa itu adalah hadis palsu. Oleh karena itu, berdasarkan terminologi yang benar, sebuah hadis maudhu tidak dapat digolongkan sebagai hadis meskipun didasarkan pada hadis yang lemah. Dan saya akan membacakan permulaan hadis palsu. Masuknya penganut agama lain ke Islam sebagai hasil dari penyebaran dakwah ke pelosok dunia secara tidak langsung menjadi faktor awal dibuatnya hadis-hadis maudhu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka juga segolongan dari mereka yang menganut Islam hanya karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu. Golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan di antara orang yang memainkan peranan dalam hal ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mengaku memeluk Islam dengan berdalih membela Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Ia berkeliling ke segenap pelosok daerah untuk menabur fitnah, dan ia berdakwah terhadap hadis yang disebarkan oleh seseorang. Mereka tidak akan mudah menerimanya. Sekiranya ragu akan kesohihan hadis itu, Imam Muslim dengan seratnya meriwayatkan dari Mujahid sebuah kisah yang terjadi pada diri Ibnu Abbas. Usaid bin Ka'ab telah datang menemui Ibnu Abbas lalu menyebutkan sebuah hadis dengan berkata, Rasulullah telah bersabda. Ibnu Abbas tidak mendengarkan hadis itu dan juga tidak memandangnya. Lalu Usaid berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, aku heran mengapa engkau tidak mau mendengar hadis yang aku sebut. Aku menceritakan perkara tentang Rasulullah tetapi engkau tidak mau mendengarnya." Ibnu Abbas lalu menjawab, "Kami dulu apabila mendengar seseorang berkata, Rasulullah bersabda, pandangan kami segera kepadanya dan telinga-telinga kami konsentrasi mendengarnya. Tetapi setelah orang banyak mulai melakukan yang baik dan yang buruk, kita tidak menerima hadis dari seseorang melainkan kami mengetahuinya." Oke, sekian. Terima kasih kepada saudara Fikri. Selanjutnya materi tentang sebab pemalsuan hadis yang akan ditebarkan oleh saudara Ragil. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab pemalsuan hadis.
Sebab-sebab pemalsuan hadis dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor perorangan dan yang kedua faktor kelompok. Menurut Muhammad Alawi Al-Maliki, faktor-faktor perorangan pembuatan hadis palsu yaitu: 1. Untuk mempertahankan kepentingan pribadinya, 2. Untuk mendekatkan diri kepada raja-raja atau pejabat, 3. Untuk mencari rezeki atau pekerjaan, 4. Untuk menegakkan dan membela pendapat, yang 5. Untuk menarik simpati-simpati orang dalam perbuatan-perbuatan baik, 6. Untuk mendidik anak-anak melalui hadis maudhu dan mengajarkannya kepada mereka. Akibatnya mereka percaya dan meriwayatkannya hadis-hadis tersebut. Sedangkan pemalsuan hadis di kalangan kelompok atau golongan dilakukan oleh organisasi berikut. 1. Partai-partai politik. Partai yang pertama kali muncul setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan adalah Syiah dan Partai Muawiyah. Kemudian setelah perang Siffin muncul Khawarij, dan partai politik yang banyak membuat hadis palsu untuk kepentingan golongannya adalah Syiah dan Rafidhah. Golongan Syiah membuat hadis palsu tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu mengenai keutamaannya dan keutamaan Al-Bait. Mereka juga membuat hadis-hadis tentang keburukan para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Di antara hadis-hadis yang dibuat oleh golongan Syiah adalah: apabila kamu melihat Muawiyah di atas mimbarku, maka bunuhlah. Begitupun sebaliknya dari golongan Muawiyah. Baik, saya buka untuk sesi diskusi. Silakan ada Mas. Saya mau menanyakan sebab pemalsuan hadis itu apa aja sih? Baik. Terima kasih kepada saudara Juni. Ya. Partai politik itu yang membuat hadis palsu untuk kepentingan partai politiknya. Yang kedua ada dari fanatisme kabilah dan negara, maksudnya kayak misalnya bangsa Muslim Arab kan pada zaman itu tuh ngediskriminasiin bangsa Muslim dan Arab, jadi bangsa Muslim dan Arab tuh bikin hadis palsu buat bangsa Arab untuk menjelekan itu. Itulah.